Oke, di video kali ini kita akan lakukan proses packing unit yang akan kita kirim ke Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, dengan menggunakan kurir atau jasa pengiriman JNE dengan nomor resi CM517 sekian ya. Terima kasih banyak atas orderannya di Shopee kami Platinum City atas satu buah unit Sony Xperia 1 varian Kemenperin All Operator FP off atau sidik jari off warna putih mulus. Oke, sekali lagi terima kasih banyak atas orderannya ya. Satu buah unit Sony Xperia 1 varian Kemenperin FP off mulus warna putih yang akan kami kirim ke DKI Jakarta. Seperti biasa, sebelum kita packing kita akan lakukan review singkat unit yang akan kita kirim. Yang pertama kita jelaskan dulu untuk kelengkapannya sesuai dengan deskripsi. Kelengkapannya adalah HP plus bonus, dimana bonusnya adalah soft case ya, bisa bekas bisa baru tergantung stok yang ada. Kebetulan ini adalah soft case yang ada seperti ini ya, soft case bekas. Untuk soft case barunya kami masih OTW ya, belum datang. Mohon maaf sekali, kami hanya bisa memberikan soft case seperti ini. Untuk soft case nya tidak ada yang sobek ya, masih layak pakai seperti itu. Di sini sudah ada garskinnya ya. Kemudian kita jelaskan kondisi fisik ya, secara kasat mata seperti apa. Kita perlihatkan kondisi fisik mulai dari LCD depan. Kita lihat untuk LCD depan ya, tidak ada retak, tidak ada pecah, tidak ada goresan tajam ya, aman. Meskipun belum ada pelindungnya, belum ada hidrogelnya, belum ada tempered glassnya, masih aman. Kami sarankan untuk membelikan hidrogel ya. Kami sarankan untuk membelikan tempered glass daripada hidrogel. Menurut kami lebih bagus tempered glass gitu ya, karena pemasangannya lebih mudah ya, dan lebih tebal ya, lebih melindungi seperti itu. Kemudian untuk fisik bagian belakang atau backdoor seperti ini kondisinya, saya kira juga masih mulus. SOV 40 ya, backdoornya ori versi AU ya, SOV 40. Kaca kamera juga aman, tidak ada pecah, retak ataupun jamur atau noda di kaca kamera. Masih mulus ya, sekitar 95%. Kemudian untuk fisik bagian samping atau bezel seperti ini ya, masih lumayan mulus juga ya. Kemudian semua tombol masih berfungsi, tombol shutter kamera, tombol power on off, tombol volume, ini sensor ya. Sensor sidik jari tidak berfungsi ya, alias FP off. Nah, sesuai dengan varian yang diorder ya, FP off ya, sidik jari off. Untuk harganya Rp1.950.000 ya. Jika kami menjual yang FP on atau sidik jari on itu harganya di Rp2.100.000, selisih Rp150.000. Kita lanjut ke fisik bagian atas ya. Fisik bagian atas juga masih mulus. Ini tempat micro SD dan SIM card ya. Satu slot untuk micro SD dan satu slot untuk SIM card di sini. Sudah kita pasangin juga ya di sini. Sudah kita pasangin juga kartu Telkomsel dan micro SD 64 GB. Nanti kita review juga. Kemudian untuk fisik bagian samping sini juga masih mulus ya. Ada lecet di sini sedikit. Untuk sebagian besar masih lumayan mulus. Kemudian untuk fisik bagian bawah juga saya kira juga masih lumayan mulus, baik pojok ataupun sudut juga masih lumayan mulus seperti itu ya. Kemudian kita perlihatkan sinyalnya ya. Tadi kita sebelum divideokan sudah memasukkan SIM card Telkomsel dan kartu memori 64 GB ya, bisa dilihat ini sinyalnya Telkomsel ya. Data sudah kita nyalakan 4G, cuman ini tidak ada paket datanya ya, jadi aktif ya, aktif tapi tidak ada paket datanya, karena tahu sendiri paket data Telkomsel lumayan mahal. Jadi kartu Telkomsel ini saya gunakan untuk banking ya, terima OTP dari bank begitu. Kemudian untuk kartu SD juga terbaca ya, ini kartu SD terbaca 64 GB. Kita masuk ke file ya. Kemudian di sini ya,
SOV40 ini adalah memori internal 64 GB, kartu SD ini juga terbaca ya, seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya kita masuk ke proses pengetesan ya, cek beberapa fungsi dasar ya. Oh ya, untuk setting APN ya. Untuk setting APN ya, cara setting APN ya di sini ya. Ketika memasukkan kartu baru biasanya itu harus setting APN dulu ya. Caranya di jaringan internet, kemudian jaringan seluler, kemudian di lanjutan bawah sendiri ada nama titik akses. Nah ini kalau kosong ini tidak bisa ya, harus ada isinya APN ini. Kalau kosong klik plus ya, kemudian klik namanya internet, APN-nya internet, nama pengguna juga internet. Jadi hanya diisi 3 ini ya, nama, APN, dan nama pengguna diisi internet. Apapun kartunya, baik itu Telkomsel, Indosat, Tri, Smartfren, XL, Axis, dan lain sebagainya, tetap menggunakan APN yang sama, nama, APN, dan nama pengguna diisi internet, yang lain dikosongi ya. Kemudian klik simpan, lah kemudian baru klik centang biru ini ya, nah begitu ya. Kemudian baru nanti sinyal 4G-nya muncul seperti itu. Oke, kemudian untuk selanjutnya kita tunjukkan nomor IMEI-nya dulu ya, tentang ponsel. Kemudian ini ya, model SOV40 ini adalah Xperia 1 versi Jepang, versi AU ya. Kemudian IMEI-nya 355/106 sekian dengan akhiran 957 dengan versi Android-nya 11 gitu ya, untuk tentang ponsel. Kemudian kita masuk ke proses maksud saya ke pengecekan beberapa fungsi dasar ya. Yang pertama tentang touchscreen. Kita sambil cek touchscreen ya, kita mau kasih tips ya untuk para pengguna Sony. Yang pertama, ketika bepergian jangan memasukkan handphone ke dalam saku celana yang terlalu ketat seperti celana jeans atau celana ketat yang lainnya. Kenapa? Ditakutkan nanti HP-nya ya ketika duduk atau ketika jongkok nanti tertekan akibat celana yang ketat tersebut, sehingga mengakibatkan LCD shadow, LCD ada garis, bisa juga yang paling parah LCD mati total seperti itu. Kemudian ketika tidur usahakan jauhkan HP ya, letakkan di atas meja ya, lebih baik jangan disanding ketika tidur. Ditakutkan kenapa? Ditakutkan nanti akan tidak sengaja tertindih ketika tidur, sehingga mengakibatkan kerusakan pada LCD atau pada mesin seperti itu. Kemudian tips yang kedua dari kami, jangan sampai overcharging ya, atau pengecasan yang terlalu lama. Misalkan ketika mau tidur dicas kemudian dicabut ketika bangun. Nah itu jangan sampai seperti itu ya, ditakutkan mengakibatkan konslet pada baterai, konslet pada ICU atau CPU pada mesin, sehingga mengakibatkan mati total seperti itu. Kemudian yang ketiga atau tips yang terakhir, gunakan jangan sampai over panas ya. Maksudnya panas adalah jangan sampai ketika HP dipakai terlalu panas sehingga mengakibatkan konslet juga pada CPU. Jika main game terlalu lama, lebih bijak menggunakan cooler ya, cooler yang ditempelkan di sini sehingga bisa digunakan tahan dingin. Kedap pas ge, kedap kurang gede. Seperti itu ya. Jadi kalau dipakai game terlalu lama atau live streaming terlalu lama, lebih baik menggunakan cooler atau pendingin seperti itu lebih bagus. Oke, untuk touchscreen aman. Kita lanjut ke display ya. Display juga saya kira juga putih bersih. Kemudian ini warna abu-abu juga oke, warna hitam oke, merah oke, hijau oke, biru oke, gradasi bergerak atau video juga oke, garis tidak ada yang putus, ini juga oke ya. Oke, kemudian kita lanjut ke LED.
LED nyala ya, lampu kedap-kedip pojok ke kiri atas. Kita lanjut ke speaker. Oke, kita lanjut ke mikrofon ya. Halo, tes mikrofon 1 2 3 cek 1 2 3 1 2 3. Halo, tes mikrofon 1 2 3 cek 1 2 3 1 2 3. Oke, kemudian cek sekali lagi ya. Halo, cek mikrofon 1 2 3 4 5 6 7 8. Halo, cek mikrofon 1 2 3 4 5 6 7 8. Kemudian kamera ya. Kamera belakang oke. Kemudian kamera 2, kamera zoom oke. Kemudian kamera 3, ini lensa ultrawide juga oke. Kemudian kamera depan oke. Kemudian lampu flash juga oke. Kemudian sensor kompas juga oke. Akselerometer juga oke. Giroskop juga oke. Kemudian proximity on off oke. Kemudian baterai juga hijau. Yang terakhir sensor NFC ya. NFC sudah kita install aplikasi cek saldo ya. NFC aktif, kita cek di sini juga aktif ya harusnya. Nah, ini aktif ya, kita scan aja. Oke, bisa ya, NFC bisa membaca e-tol atau e-money dari Bank Mandiri. Oke, sekian. Sekarang kita masuk ke proses packing. Sebelum kita packing, kita akan matikan HP-nya terlebih dahulu. Kita copot kartunya ya.